Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama TLW. Mari kita belajar sesi ke-9 dan 10 dari pemuritan penginjilan level 1 dengan topik identitas di dalam Kristus bagian 1 dan 2. Ada satu hal yang sering membuat orang Kristen hidupnya naik turun, lelah, bahkan frustrasi. Karena mereka tidak tahu siapa dirinya di dalam Kristus. Banyak yang sudah lahir baru, sudah melayani, sudah berdoa, tetapi di dalam hati masih merasa, saya belum cukup baik. Saya manusia yang penuh dosa. Tuhan pasti kecewa dengan saya. Padahal Alkitab berkata sesuatu yang sangat radikal. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Perhatikan, bukan diperbaiki, tetapi ciptaan baru. Tuhan tidak merenovasi manusia lama. Tuhan menggantinya menjadi ciptaan yang baru. Seperti HP yang rusak total, bukan diservis, tetapi mesinnya diganti baru. Masalahnya casing masih sama, layar juga masih sama. Itu sebabnya tubuh kita masih sama, pikiran kita masih punya pola lama, kebiasaan lama pun masih terasa. Lalu kita berpikir tidak ada yang berubah. Padahal yang berubah adalah bagian yang paling penting, yaitu roh kita. Andrew Wommack menekankan perubahan terbesar dalam keselamatan terjadi di bagian yang tidak bisa kita lihat, yaitu di dalam roh kita. Sekarang kita lihat ini dengan jelas. Kita adalah manusia roh, punya jiwa, tinggal di dalam tubuh. 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. Roh bagian yang terhubung dengan Tuhan. Jiwa berupa pikiran, emosi, dan kehendak. Tubuh fisik natural kita. Ibaratnya roh adalah sumber listrik. Sementara jiwa adalah panel kontrolnya. Tubuh mesin luar. Misalnya bodi AC yang terlihat. Masalahnya banyak orang hidup dari perasaan, artinya hidup dikendalikan oleh pikiran dan keadaan, bukan dari roh. Itulah sebabnya hidup menjadi tidak stabil. Kalau kita hidup dipimpin perasaan, kita akan selalu kalah. Ini kunci yang sering membuat orang tersandung. Banyak orang berkata, saya tidak merasa berubah. Ya memang, karena perubahan bukan pada emosi. Seperti rekening, tiba-tiba diisi uang 10 miliar. Tapi kita belum cek, uangnya ada. Tapi hidup kita tidak berubah. Mengapa? Karena kita belum sadar punya uang 10 miliar. Hidup kita masih seperti orang miskin, masih meminta-minta. Begitu juga dengan keselamatan. Di dalam roh kita sudah berubah total. Apapun yang kita butuhkan dalam hidup sudah tersedia di sana. Kemakmuran, kesembuhan, hikmat, damai sejahtera, pikiran Kristus.
bahkan kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, semuanya sudah tersedia di dalam kita. Kita punya otoritas, kuasa, power, dan semua ciptaan tunduk karena Kristus ada di dalam kita. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, perkataan kita sama bobotnya dengan perkataan Yesus yang disertai kuasa Yesus di dalamnya. Jika kita mengatakannya dengan iman. Yohanes 14 ayat 12 berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat ini meneguhkannya. Tapi kalau pikiran belum tahu, hidup kita tetap seperti dulu, penuh ketakutan dan kekalahan. Dulu sebelum lahir baru, kita kelihatannya hidup, tetapi sebenarnya mati. Apa yang mati? Rohnya. Mati artinya terpisah dari Allah. Efesus 2 ayat 1 berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Seperti lampu, bentuknya ada tetapi tidak menyala. Why? Karena tidak tersambung dengan sumber listrik. Itulah kondisi manusia tanpa Tuhan. Saat lahir baru, Tuhan tinggal di dalam roh kita. Kita in Christ, di dalam Kristus. Galatia 4 ayat 6 berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Allah, Aba, ya Bapa. Tuhan itu tinggal di dalam kita. Kolose 1 ayat 27 berkata, Kristus di dalam kamu. Kita tidak pernah sendirian. Dia yang lebih besar tinggal di dalam diri kita. Ibrani 13 ayat 5. Efesus 4 ayat 24 menegaskan. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan. Roh kita sudah sempurna. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh kita menjadi kebenaran Allah di dalam Kristus. Di dalam roh kita tidak ada dosa, tidak ada kekurangan, penuh hadirat. Andrew Wommack berkata, your spirit is as perfect and complete as Jesus is. Roh kita sama sempurna dan lengkapnya seperti ini identitas kita di dalam. Kita seperti botol yang disegel rapat. Efesus 1 ayat 13 mengatakan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dosa dari luar tidak dapat masuk ke dalam roh. Apakah orang lahir baru masih bisa jatuh dalam dosa? Tentu bisa. Bedanya, sebelum lahir baru kita ibarat babi yang naturnya memang hidup dalam lumpur yang kotor. Babi menikmati lumpur yang menggambarkan saat lahir baru menjadi ciptaan baru. Natur kita diubah seperti domba. Domba harus hidup di tempat yang bersih dan kering. Bisakah domba terpeleset masuk dalam lumpur? Bisa, tetapi dia tidak tahan hidup di sana. Itu bukan natur. Bahkan terlalu lama dalam lumpur akan membuat domba itu mati. Ketika orang yang sudah lahir baru jatuh ke dalam dosa, tentu ada konsekuensinya. Apa yang ditabur, itu yang dituainya. Mencuri, tertangkap polisi, tentu dihukum. Tetapi roh orang itu tetap murni. Dosa tidak dapat mencemari rohnya yang sudah dimeterai oleh Roh Kudus. Masalah orang yang sudah lahir baru bukan di dalam roh, tetapi di dalam pikiran. Ini yang menentukan hidup kita sehari-hari menjadi pemenang atau pecundang. Kalau hidup masih kacau, bukan karena roh kita rusak, tetapi karena pikiran belum diperbaharui. Efesus 4 ayat 23 mengajarkan agar kita
dibaharui di dalam roh dan pikiran. Roh kita ibarat komputer baru, tapi pikirannya ibarat software lama. Akibatnya hasilnya tetap error. Banyak orang sudah lahir baru, cara berpikirnya masih seperti orang dunia. Tidak heran hidupnya masih dipenuhi ketakutan, rasa bersalah, tidak percaya, bermental korban. Hidupnya sama galaunya dan amburadulnya dengan orang-orang. Kemenangan orang percaya itu datang dari identitasnya dalam Kristus, bukan karena usaha. Banyak orang Kristen hidup dalam mode berjuang, berusaha memperbaiki diri, tetapi caranya salah. Kuncinya bukan saya harus menjadi benar, tetapi saya sudah benar di dalam Kristus. Kemudian kita menjalani hidup sebagai orang yang sudah benar di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ibarat anak Raja Wali yang dibesarkan di antara ayam-ayam. Dia hidup, bersikap, berpikir seperti ayam. Sampai suatu ketika dia melihat burung Raja Wali yang terbang dengan gagahnya. Ada sesuatu yang bergejolak di dalam hatinya. Aku itu seperti burung yang hebat itu. Mulailah dia memperbarui pola pikirnya. Seperti dikatakan dalam Roma 12 ayat 2. Menolak cara pikir lama sebagai ayam. Lalu belajar mengepakkan sayapnya. Ternyata bisa. Mulailah dia terbang. Makin lama makin tinggi. Sesuai dengan naturnya sebagai Raja Wali. Demikian juga dengan kita. Kapan kita bisa berkemenangan dan menggenapi rancangan Tuhan bagi kehidupan kita? Saat kita memperbarui pemikiran kita sesuai dengan firman-Nya. Kita akan menemukan jati diri kita sesuai rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diciptakan untuk menjadi pemenang, menjadi kepala dan bukan ekor. Tetap naik dan bukan turun. Bagaimana caranya? Roma 12 ayat 2 dari Amplified Classic Translation. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, yaitu mengikuti pola, gaya hidup, dan cara berpikir yang hanya melihat hal-hal luar dan dangkal. Tetapi berubahlah melalui pembaruan total dalam pikiranmu dengan cara berpikir yang baru dan sikap hati yang baru. Dengan begitu, kamu akan bisa membuktikan dan mengalami sendiri apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna bagi hidup. Perubahan pikiran itu tidak terjadi secara otomatis, tetapi harus diusahakan, diselaraskan dengan firman Tuhan. Sama seperti anak Raja Wali yang belajar mengepakkan sayapnya dan belajar terbang sesuai dengan kodrat. Melalui firman-Nya kita dapat memahami blueprint alias cetak biru, harta karun dan kemampuan kita di dalam Kristus. Semakin selaras diri kita hidup sesuai blueprint Tuhan, semakin banyak kelimpahan yang kita alami dan semakin serupa kita dengan Kristus. Kita hidup dari firman, bukan dari perasaan. Ketika kita mulai berpikir sesuai firman, berkata-kata sesuai firman, bertindak sesuai firman, maka perasaan pun harus tunduk, bukan lagi memimpin. Saat kita konsisten di posisi janji Tuhan, tidak mungkin gagal. Pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Inilah hidup sebagai orang yang tahu identitasnya di dalam Kristus. You don't get what you deserve. You get what you believe. Quote dari Andrew Wommack. Kita tidak menerima berdasarkan kelayakan kita, tetapi berdasarkan
apa yang kita yakini. Saat kita percaya sesuai dengan kebenaran firman, bahwa kita sudah benar, sudah lengkap, dan Kristus ada di dalam kita, maka hidup kita akan mulai mencerminkan identitas itu. Dan disitulah janji-janji Tuhan bukan lagi sekedar ayat, tetapi menjadi realita dalam kehidupan kita. Siap praktek? Demikian pelajaran tentang identitas di dalam Kristus bagian 1 dan 2. Tuhan Yesus memberkati.